Sebelum saya datang ke rumahnya, saya jangan panggil Ustadz lah. Iya. Ke rumahnya Mansur ini, Iya. ya, saya berkoordinasi dulu. Iya. Bayar aja lah, bayar, udah. Bayar aja dah, NP, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? 1 week. Ayolah, bayarlah ya, oke ya, oke. Ya udah, oke kalau. Ustadz gak usah marah-marah, yang penting dibayar selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Ada sebuah kata-kata yang saya temukan. Itu mengatakan begini: seseorang akan terlihat watak aslinya ketika sedang ditagih utang gitu. Dan saya akan menyajikan sebuah video, rekaman video di mana ketika Yusuf Mansur ditagih utangnya. Terlihat di situ bahasa kasar dengan nada yang keras terdengar. Bodohlah, apalah. Nanti teman-teman dengarkan sendiri dan silahkan ditanggapi gitu. Saya minta juga agar video ini di-share agar teman-teman yang lain melihat bagaimana watak asli seorang Yusuf Mansur ketika ditagih utangnya. Ketika berbicara Yusuf Mansur dan utang, ini tidak terlepas dengan aset-aset Yusuf Mansur yang ada di mana-mana. Di tahun 2010, Yusuf Mansur mengaku bergabung di warung Steak and Shake, dan dia tentunya di sana sebagai investor yang cukup besar, teman-teman. Di mana nilai sahamnya sepertinya sangat besar, teman-teman. Dan saya merasa di sini bahwa mungkin kepemilikan warung Steak and Shake ini, kepemilikan utama warung Steak and Shake ini itu sudah dipegang oleh Yusuf Mansur. Dan ini tergabung dalam warung grup, di mana di sana ada Bebek Selamat, warung Steak and Shake itu sendiri, dan juga X Gym, teman-teman. Karena sering sekali terlihat Yusuf Mansur memamerkan warung Steak and Shake ini, dan sampai saat ini pihak warung Steak and Shake maupun owner dari warung Steak and Shake ini, yaitu Jody Protoseno, belum memberikan klarifikasi apapun terkait warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur, teman-teman. Artinya di sini saya menduga bahwa memang apa yang kemudian selama ini beredar di media sosial itu kemungkinan besar adanya, karena pihak warung Steak and Shake sendiri sekali lagi belum mengkonfirmasi hal itu, teman-teman. Baik, kenapa saya bahas warung Steak and Shake? Ketika membahas utang Yusuf Mansur, tentu kita harus membahas bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Kaitannya apa? Bagaimana bisa seorang Yusuf Mansur yang punya aset di mana-mana, punya harta kekayaan yang mungkin tidak terhitung lagi nilainya, namun sulit untuk membayar utang? Tentu di sini saya akan katakan pelitnya minta ampun, teman-teman. Ada orang-orang dari Hotel City yang sudah berinvestasi di Hotel City, patungan aset segala macam, Kondote Moya Fidi, Umroh Merdeka, program Umroh Merdeka, tabung tanah, lalu kemudian batu bara, dan juga sekarang santer terdengar bahwa Yusuf Mansur mau mengganti rugi perumahan korban dari perumahan Kaisal Mansur, namun kenyataannya juga itu tidak dilakukan. Ini tentu satu hal yang miris, teman-teman. Di sisi lain dia punya bisnis kuliner yang menjamur di mana-mana, namun di sisi lain ketika ditagih utangnya dia marah-marah, teman-teman. Marah-marahnya luar biasa. Itu seperti berbanding terbalik dengan karakter Yusuf Mansur yang dibangun selama ini. Personal branding yang dibangun oleh Yusuf Mansur selama ini di media sosial, misalnya Instagramnya, itu sangat kalem, lembut, halus, penuh dengan kesantunan. Tapi teman-teman akan melihat sisi lain dari Yusuf Mansur ketika utangnya ditagih, teman-teman. Mari kita simak dulu beberapa komentar dari para netizen. Dari Hartatik, walah cup, hobi kok ngutang. Terus ada lagi dari Maya Pistarani. Ya ampun, banyaknya hutang si YM. Bagaimana nanti dia di akhirat ya? Tentu ini pengadilan yang sangat adil ya, pengadilan akhirat. Si Mansur penipu, semoga cepat ketangkep, jeblosin ke penjara.
Awas, hati-hati ada copet berkedok Ustadz, namanya Ucup Mansur. Astagfirullah, ngeri banget kelakuan si Yusuf Mansur. Luar biasa. Mungkin ini akibat si Yusuf Mansur dapat duit dari jualan agama. Gelarnya Ustadz, punya pesantren, gurita bisnisnya di mana-mana. Tiap hari jualan ayat dan sholawat. Hidupnya mewah dan hedon. Haji pun nggak cukup sekali, tapi giliran utang nggak mau bayar. Ditagih banyak alasan, ngamuk-ngamuk, keluar kata-kata kotor, dan tanduk 10 biji di kepala. Waspadalah umat muslim kepada manusia munafik, ulama palsu. Jangan diimami dan diikuti supaya tidak tersesat dan menjadi korban tipuannya. Ya, up terus Pak. Anda kalau bisa masuk podcastnya Deddy Corbuzier atau siapa gitu Pak, biar cepat viral ya. Memang saya sangat berharap sekali sejak lama entah Pak Darso Arif atau Pak Zaini Mustafa ini untuk masuk ke Deddy Corbuzier. Seandainya Deddy Corbuzier bisa menonton video ini, mohon untuk kemudian membantu para korban dengan cara meng-up berita ini, meng-up video ini, meng-up kasus ini teman-teman. Karena sekali lagi bagi saya hari ini mungkin salah satu faktor pendukung paling utama untuk kemudian mengangkat kasus ini, membantu para korban itu dengan cara memviralkan di media sosial. Makanya kami sangat butuh partisipasi dari teman-teman untuk men-share video-video yang kemudian berhubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan ini teman-teman. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa video lengkapnya di sini yang dimana itu membahas banyak utang dari Yusuf Mansur itu silakan kunjungi channel YouTube Thaibah TV, channel YouTube Pak Darso itu sendiri, di mana beliau ini sudah kemana-mana untuk kemudian meriset tentang sepak terjang Yusuf Mansur ini teman-teman. Baik, kita simak rekaman telepon dari seorang wanita yang kemudian menagih utangnya terhadap Yusuf Mansur, di mana di sini terdengar betul kata-kata Yusuf Mansur yang sangat luar biasa teman-teman. Pak, iya dong, habis udah lama, kasihan, sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu, kasihan. Ya rugi gimana, lo yang usaha kok rugi. Ayolah, kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya, masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah, gitu loh. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah, bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah, bayar aja dah, pay and pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? 1 week. Jangan janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo Ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Justru karena saya Ustadz, saya belain dia dari kematian. Yang penting itu dibayar, urusan selesai Pak Ustadz. Itu kasihan paman aku. My uncle is kasihan lah. Ayolah, bayarlah ya. Oke ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau Ustadz gak usah marah-marah, yang penting dibayar, selesai. Terdengar jelas kan kata-katanya di situ. Teman-teman dengar sendiri, saya tidak perlu mengulangi kata-katanya. Yang jelas di situ ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dicitrakan oleh Yusuf Mansur selama ini. Kalaupun memang dia ditagih seperti ini lewat telepon, harusnya kan jawabannya bukan seperti ini gitu. Kalau memang dia ini benar-benar seorang ustadz yang bisa dijadikan panutan gitu. Tapi kenyataannya ini berbeda sekali teman-teman. Jadi saya merasa mungkin apa yang ditampilkan Yusuf Mansur di media sosial selama ini itu hanyalah kedok dan kamuflase ya teman-teman. Buktinya kalau memang Yusuf Mansur ini benar-benar seperti apa yang dicitrakan selama ini, harusnya orang-orang ini tidak perlu sulit untuk menagih utang teman-teman. Tidak perlu sulit untuk kemudian meminta haknya dikembalikan, karena seorang yang benar-benar memegang prinsipnya, kata-katanya harusnya takut akan hak orang lain, takut menzalimi orang lain, takut ketika itu dia memakan hak orang lain. Tidak usah berbicara ustadz teman-teman, tidak usah berbicara ulama.
orang biasa saja, masyarakat biasa saja, yang mungkin tidak pernah terliput di media sosial, yang mungkin tidak pernah tertangkap kamera. Kalaupun tertangkap kamera itu mungkin ya hanya secara kebetulan. Ini sangat menjaga sekali. Kalau memang dia benar-benar orang baik, dia akan sangat menjaga sekali, hati-hati sekali ketika itu menyangkut hak orang lain gitu. Ketika itu menyangkut hak orang lain. Tapi ini kita kenal semua gitu, bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Tapi kok kata-katanya begini? Dari mana yang bisa kita contoh kalau seperti ini gitu? Mari kita dengarkan ulang, teman-teman. Pak, Dijambak gitu dong. iya dong. Abis udah lama, kasihan, sudah tua paman aku lah. Aku punya paman itu, kasihan. Saya rugi. Ya rugi gimana? Lo yang usaha kok rugi? Ayolah, kita ketemu. Kalau ya dibatalin aja jual belinya, masih kurang itu. Pusing juga aku denger itu berita-berita antum yang jelek-jelek kayak gitulah, gitu loh. Macam-macam Anda. Ya enggak lah, ngapain saya macem-macem? Bapak yang macem-macem, saya yang macem-macem, sampai manapun. Udahlah, bayar aja lah Pak. Uang segitu kan kecil dong buat Pak Yusuf kan. Bayar aja lah, bayar. Udah, bayar aja dah, pay and pay, oke? You pay, the problem finish, oke? Kalau enggak, udahlah, kita ke Singapura aja dah, bertengkar dah, oke? Thank you. Iya, bayar aja, bayar, oke, bayar ya. Jangan sampai nggak bayar lo ya. Saya tunggu 1 minggu, oke? One week, oke? One week. Jangan janji-janji melulu, ya. Oke. Ya. Jangan janji. Lo Ustadz lo, jangan janji melulu lah. Oke? Justru karena saya Ustadz, saya belain dia dari kematian. Yang penting itu dibayar, urusan selesai Pak Ustadz. Itu kasihan paman aku. My uncle is kasihan lah. Ayolah, bayarlah ya. Oke ya. Oke. Ya udah. Oke, kalau saya tidak bisa seminggu. Ustadz gak usah marah-marah, yang penting dibayar, selesai. Kedengaran kan? Bagaimana dia ngamuk-ngamuk, padahal kan sebenarnya tinggal dijawab dengan simpel aja. Orang yang menelpon dia pun masih menjaga bahasanya gitu, masih manggil Ustadz gitu. Tidak kemudian terpancing dengan kata-kata Yusuf Mansur yang ada kata ya seperti teman-teman dengar lah, belum dengan nadanya yang sangat tinggi sekali. Apakah itu Yusuf Mansur yang selama ini dicitrakan? Bagi saya inilah mungkin sosok asli dari seorang Yusuf Mansur. Mari kita dengar penuturan seorang DC yang diwawancara oleh Padarso Arif, debt collector, di mana dia digunakan jasanya oleh seseorang yang kemudian menagih utang kepada Yusuf Mansur hanya karena mungkin sulit menagih utang kepada Yusuf Mansur sampai dia menggunakan jasa debt collector, teman-teman. Mari kita dengar penuturan dari debt collector ini. Jadi saya bisa kenalkan tim ini saudara saya yang namanya Jack. Ya. Beliau yang memantau Ustadz itu. Ya. Beliau pergi kemana, tujuannya apa. Ini tim saya yang mereka ikut membantu saya waktu nagih Ustadz Mansur itu. Siapa aja nih Bang, teman apa nih Bang? Namanya saudara Jack. Beliau yang mantau dan suatu rahim ke rumahnya PRT. Sebelum kita turun ke rumahnya beliau, sebelum saya datang ke rumahnya, saya jangan panggil Ustadz lah, ke rumahnya Mansur ini, saya berkoordinasi dulu kepada yang punya wilayah. Saya sudah berkoordinasi kepada punya wilayah. Di situ ada satu masjid. Base camp kita di masjid semuanya. Kita ada 5 orang. Ada 5 orang. Ini teman-teman saya semuanya yang mereka saya tugasin. Mereka nggak saya tunjukin ke Ustadz ini, Pak Mansur ini. Kenapa nggak saya tunjukin? Karena supaya beliau bebas kalau memantau-mantauin, beliau pergi ceramah, pergi kemana. Jadi saya tahu. Beliau benar umroh apa enggak. Waktu itu beliau izin mau ke umroh, saya cek benar. Saya tanya sama beliau. Jadi beliau sempat bilang berapa hari kan, saya izin umroh. Oh benar dia umroh. Benar waktu itu ya. Dia janjikan saya apa semuanya. Saya tanyakan sama orang teman tim saya ini. Ini mereka Jack. Yang satunya lagi Bang Joni. Bang Joni ya. Iya. Oke. Jadi dalam hal kita menagih itu
Karena ini satu hal begini ya. Ya. Sebetulnya kita perlu pahami, tidak mungkin saya dipakai jasanya. Ya. Kalau orang itu tidak berbuat masalah duluan, mempunyai hutang, berbuat masalah duluan, memakai uang orang. Ini uang orang, haknya orang. Dan orang itu diberi iming-iming, diberi keuntungan dan lain sebagainya. Akhirnya orang itu meminjamkan, bukan memberi, bukan menyedekahkan. Kalau sedekah, bukan ke ustadz ini, pergi aja ke anak yatim. Ya. Kalau sedekah yang sebenarnya, pergi aja ke janda-janda yang tua. Atau bawa uang kita langsung bawa ke Palestina. Ada saudara-saudara kita yang di daerah-daerah yang lebih susah. Ini diamanahkan sama salah satu orang, yang orang itu publiknya bukan artis, Ya. tapi penceramah. Ini amanah loh. Dan kami tugas penagih ini untuk menyelamatkan dia juga. Bagaimana nanti dia tuntutannya di akhirat? Ya, seperti itulah perkara Yusuf Mansur dan utang-utangnya. Sebenarnya lebih banyak lagi dibahas tentang utang-utang Yusuf Mansur ini. Sekali lagi, kunjungi channel YouTube Thaibah TV. Di sana ada Pak Dar Syarif yang menuturkan utang-utang Yusuf Mansur gitu. Dan ini sekali lagi saya mau katakan, sebenarnya Yusuf Mansur ini mampu sekali untuk menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Dari A sampai Z, Yusuf Mansur ini mampu menyelesaikan masalahnya. Tergantung dianya. Apakah dia ini mau mempraktekkan kata-katanya sendiri atau tidak gitu. Mempraktekkan kata-katanya di sini maksudnya apa? Video-video lama Yusuf Mansur boleh teman-teman cek. Di sana dia banyak bercerita tentang saling membagi, memberi segala macam. Bahkan Anda tidak habiskan harta Anda untuk kemudian berikan kepada orang lain. Yang mana ini kami kritisi teman-teman. Tapi untuk kali ini saya mau memberi kesempatan kepada Yusuf Mansur untuk membuktikan kata-katanya sendiri, mempraktikkan kata-katanya sendiri. Tapi kenyataannya nol besar. Sudah sering saya tantang Yusuf Mansur untuk kemudian mempraktikkan kata-katanya sendiri. Kenyataannya tidak berani dilakukan. Karena apa teman-teman? Sekali lagi saya mengatakan pelit. Menyuruh orang untuk berbagi, menyuruh orang untuk sedekah, tapi dia sendiri nol besar teman-teman. Buktinya apa? Ini saja yang merupakan kewajiban dia untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Saya tidak kemudian meminta Yusuf Mansur untuk membayar kepada semua orang gitu. Minimal yang paling jelas dulu buktinya bahwa dia punya utang gitu kepada si A, si B, si C, si D, si E. Kumpulkan aja semua gitu. Toh katanya aset lu banyak, punya warung stick and stick di mana-mana. Ada X-Gym, ada Bebek Selamat, belum lagi bisnis-bisnis dia yang lain. Banyak gitu aset-asetnya yang lain. Kenapa tidak dijual saja untuk kemudian melunasi utang-utangnya? Tapi karena sekali lagi saya mau katakan kenapa ini tidak dilakukan. Ya karena apa yang dicitrakan oleh Yusuf Mansur selama ini di media sosial itu berbanding terbalik dengan apa yang ada di real life, di dunia nyata. Saya yakin itu teman-teman. Ini semuanya hanyalah kedok. Makanya sekali lagi saya katakan salah satu cara untuk melawan Yusuf Mansur dan segala komplotan ini adalah dengan memboikot bisnis-bisnis mereka. Salah satunya yang paling jelas kelihatan adalah bisnis kuliner. Warung Group, warung Stick and Stick, Bebek Selamat dan juga X-Gym. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program goyang video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis
Bikin aplikasi baik dan kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi Paytm kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau lungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.